Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para santri putra dan putri yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah kita berusaha ikhtiar kembali untuk mengaji harus didukung dengan semangat. Apapun kalau tidak didukung dengan rasa semangat, pada akhirnya akan gagal. Jadi intinya kalau di pondok itu harus semangat, harus mempeng, kalau bahasa Jawanya mempeng, harus rajin, harus semangat. Waktunya menghafal, waktunya murojaah, waktunya belajar, mengulang kembali pelajaran yang disampaikan guru atau ustadz, itu harus diatur waktunya. Jadi ada manajemen waktu istilahnya ya, ada manajemen waktu. Sesibuk apapun kalau kita pintar mengatur waktu, insya Allah semuanya teratasi. Insya Allah semuanya teratasi. Jadi tidak ada istilah alasan sibuk, tidak ada waktu. Santri memang kesibukannya belajar, mengaji, menghafal. Tapi kok ada biasanya santri punya alasan tidak bisa menghafal karena tidak ada waktu, tidak bisa belajar karena tidak ada waktu, gak bisa murojaah karena tidak ada waktu. Itu berarti ada yang salah di bagian pengaturan waktunya. Bayangkan ini di sini pelajarannya cuma berapa? Pelajarannya kurang lebih hanya 7. Ya, mata pelajarannya kurang lebih hanya 7. Nah, dengan 7 mata pelajaran itu bukan alasan untuk melemahkan semangat, sehingga kalau ditanya kenapa tidak hafal, karena tidak ada waktu. Kenapa tidak belajar, karena tidak ada waktu. Ya, di pesantrenku itu dulu Lirboyo itu setiap kelasnya kurang lebih 12 mata pelajaran. Siang malam itu tidak ada lain kecuali belajar, menghafal, kemudian murojaah, belajar, menghafal, murojaah, belajar, menghafal, murojaah. Itu saja sesuai jadwalnya. Besok pelajaran apa? Berarti misalkan besok pelajaran fikih, berarti malam ini saya belajar tentang fikih. Jadi sebelum sebelum disampaikan oleh gurunya, dipelajari memang dulu lebih awal. Yang sudah diberikan pelajarannya diulang. Setelah itu paham, baru menambah lagi pemahaman. Satu lembar, misalkan satu lembar pelajaran kitab fikih, itu satu kali diulang akan menemukan pemahaman baru. Diingat ini, setiap satu kali pelajaran kita ulangi, kita pahami, itu akan muncul satu pemahaman atau satu kejanggalan yang muncul dari kefahaman kita. Satu kali belajar itu, kemudian buka lagi, belajar lagi dari awal lagi, itu akan nambah lagi pemahamannya. Buka lagi akan nambah lagi pemahamannya. Jadi semakin belajar kita akan semakin bodoh. Paham ini ya? Semakin belajar akan semakin bodoh. Kenapa? Karena setiap belajar pasti ada yang saya pahami, kemudian muncullah rasa pertanyaan, muncullah kejanggalan. Dari situ kita berusaha lagi untuk mencari jawabannya. Setelah mendapatkan jawabannya, muncul lagi pertanyaan, kejanggalan lagi, dan seterusnya.
Jadi tidak ada sebetulnya orang itu alim, pinter, tidak ada. Setiap kali dikaji pasti ada pemahaman baru dan pasti ada kejanggalan baru. Gitu. Semakin belajar kita semakin tidak tahu. Karena semakin banyak kita paham, semakin banyak pula pertanyaan yang harus kita jawab. Gitu rumusnya. Bodohnya itu bukan tidak bertambah ilmunya, tapi memang ilmu tidak ada ujungnya. Paham nggak? Ilmu tidak ada ujungnya. Terus digali karena yang mutlak ilmunya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di samping usaha terus belajar, ditambah lagi dengan usaha doa. Doa yang kemarin saya berikan, diistiqomahkan itu. Diistiqomahkan. Sudah punyanya catatannya semua, sudah hafal semua, dibaca itu. Ya. Apa itu kemarin yang saya berikan itu? Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'alimtanihi wa fatu 'alayya walakin idza nasituhu wa ruddahu 'alayya inda hajati ilahi ya arhamar rahimin. Tuh. Jadi pada intinya kita belajar ini supaya paham tentang ilmu-ilmu agama. Ya enggak? Tujuan utamanya belajar ini adalah supaya paham tentang ilmu agama. Aduh, Bilal sudah teler. Oh. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini dicatat, diingat-ingat. May yuridillahu bihi khairan, maka apa? Yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki baik, itu oleh Allah akan diberi pemahaman tentang ilmu agama. Jadi kalau orang sudah diberikan ilmu pemahaman agama, itu berarti Allah berkehendak baik pada orang itu. Supaya apa? Supaya orang itu nanti mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, dan tambah dekat kepada Allah. Seterusnya begitu. Jadi ujungnya ke sana arahannya. Kita belajar supaya paham, setelah paham kita mau meniti perjalanan-perjalanan di dunia ini sesuai tuntunan agama supaya lebih dekat kepada Allah. Orang yang mau mendekat kepada Allah, Allah juga mau mendekat. Orang yang berpaling dari Allah, Allah juga akan berpaling. Rumusnya begitu. Kita mau mendekat kepada Allah dengan satu jengkal. Ini bahasanya hadis ini. Mau mendekat kepada Allah dengan satu jengkal saja, maka Allah akan lebih dekat dengan satu dira'. Satu dira' segini. Nah, satu dira'. Jadi kalau kita ada usaha untuk mendekat kepada Allah, satu jengkal saja ada usaha untuk mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih mau mendekat dengan jarak satu dira'. Kalau kita mau mendekat kepada Allah dengan jarak satu dira', maka Allah akan mau lebih dekat lagi sepanjang bentangan dua tangan begini, dan seterusnya.
gitu. Jadi apa ya, supaya belajar ini tidak terombang-ambing, kita harus tahu alurnya kemana, kan begitu. Paham ya? Semangat ya. Sallu ala Nabi Muhammad.